Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, definisi ISPA, jadi ini infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala berupa batuk, pilek, disertai dengan demam. Nah, ISPA ini sangat mudah menular ya, dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama pada anak-anak dan lansia. Ya, karena usia-usia seperti ini daya tahan tubuhnya, sistem imunnya memang belum terlalu bagus. Nah, ISPA bisa menimbulkan peradangan ya, mulai dari hidung sampai paru-paru. Nah, kebanyakan penyebabnya adalah virus. Dan kalau memang ISPA ringan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, penyebab ISPA lebih banyak disebabkan oleh virus. Nah, virusnya apa saja? Ada rhinovirus, ada respiratory syncytial viruses, ya ada adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, dan yang terakhir yang lagi heboh sekarang virus corona. Nah, selain virus, ISPA juga bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, contohnya bakteri Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, ya. Corynebacterium diphtheriae, ya, kemudian Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Nah, penyebab ISPA dapat menyerang saluran nafas atas maupun saluran nafas bagian bawah. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA, contohnya adalah common cold. Common cold itu selesma, jadi infeksi virus ringan. Biasanya terjadi di saluran nafas bagian atas, jadi di hidung dan tenggorokan. Kemudian ada laringitis. Laringitis itu peradangan di laring, jadi bagian dari saluran pernafasan di mana di situ terdapat pita suara. Nah, ada peradangan di situ, jadi suaranya jadi terus terganggu. Kemudian pneumonia, ya, dan yang terakhir COVID-19. Nah, penularan virus atau bakteri penyebab ISPA itu dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Droplet, ya. Nah, makanya kita suruh pakai masker gitu kan. Nah, terus virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau Anda berjabat tangan dengan penderita ISPA. Makanya suruh sering-sering cuci tangan. Nah, faktor risiko ISPA yang pertama anak-anak dan lansia, karena sistem kekebalan tubuhnya rendah. Nah, apalagi anak-anak ya, mereka sangat sering main sama teman-temannya ya, main fisik kadang ya, gelut ya, kejar-kejaran ya. Nah, itu risiko kena ISPA jadi meningkat ya. Kemudian orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Ya, contohnya orang yang menderita HIV/AIDS atau yang kena kanker. Nah, kemudian penderita gangguan jantung dan paru-paru ya. Jadi mereka sudah memiliki penyakit jantung atau gangguan pada paru-paru sebelumnya. Nah, ini meningkatkan risiko terkena ISPA. Nah, perokok ya, terutama perokok aktif ya. Nah, perokok itu jelas lebih berisiko mengalami gangguan fungsi paru dan saluran pernapasan, sehingga rentan mengalami ISPA dan cenderung lebih sulit untuk sembuh. Nah, gejala ISPA. Gejala ISPA itu bisa berlangsung antara 1 sampai 2 minggu. Gejalanya berupa batuk pilek, bersin, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak nafas, demam, sakit kepala, nyeri otot. Nah, diagnosa ISPA apa yang bisa dilakukan? Pemeriksaan di telinga, hidung, tenggorokan. Ya, dokter THT biasanya ya. Nah, kemudian jika ada sesak nafas maka dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Ya, jadi pakai alat oximetri, ya, alatnya seperti yang digambar itu. Ya, jadi alat itu dijepitkan di jari kita. Ya, nanti dengan infrared itu bisa diketahui kira-kira saturasinya berapa. Ya, kalau masih 99, 98, 96 itu masih aman. Tapi kalau sudah di bawah 90, nah itu mulai harus waspada, hati-hati. Kemudian pengambilan sampel dahak atau usap tenggorokan untuk diperiksa di laboratorium. Nah, foto ronsen dada atau CT scan untuk memeriksa kondisi paru-paru. Nah, komplikasi ISPA. Jika infeksi terjadi di paru-paru dan tidak ditangani dengan baik, itu dapat terjadi komplikasi yang serius dan bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Ya. Nah, komplikasi yang sering terjadi adalah gagal nafas.
akibat paru-parunya berhenti berfungsi. Ya, salah satunya bisa karena peningkatan karbon dioksida di dalam darah, ya, sehingga berefek juga pada gagal jantung. Karena organ-organ tubuh kita itu kan jelas butuh oksigen, ya, butuh nutrisi berupa glukosa dan oksigen supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau suplai oksigennya berhenti, ya sudah, gagal nafas, gagal jantung berujung pada kematian. Nah, untuk meredakan gejala ISPA, apa yang bisa dilakukan? Istirahat cukup, ya, supaya imunitasnya naik lagi. Nah, kemudian perbanyak air putih untuk mengencerkan dahak. Lemon hangat plus madu itu cukup membantu, ya, untuk meredakan batuk. Kemudian menghirup uap air hangat yang mengandung minyak kayu putih atau mentol, ya, itu menyegarkan, ya, biar napasnya lebih plong, lebih lega. Kemudian tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernapasan. Bisa diganjal pakai bantal, jadi posisinya setengah duduk. Nah, pencegahan ISPA yang lain, cuci tangan. Ya, ini sudah familiar kita karena pandemi, ya. Cuci tangan jika hendak menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, mata. Ya, karena kita menghindari jangan sampai mungkin habis pegang barang asing. Nah, kita kan tidak tahu nih yang megang sebelumnya itu orang terkena ISPA atau enggak, ya. Nah, terus kita megang tanpa cuci tangan, kita ngelap-ngelap hidung, ya, kucek-kucek mata, nah virus masuk dari situ, ya. Nah, atau Anda bisa gunakan hand sanitizer, ya, alkohol disemprot itu juga boleh. Nah, terus gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Ya, kemudian tingkatkan sistem imun, gunakan suplementasi, olahraga teratur, dan berhenti merokok. Nah, solusi ISPA ada 2 nutrisi yang kami bisa sarankan, Renov dan Mooncort. Jadi Renov ini membantu untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Dia juga meningkatkan imun karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Nah, sementara Mooncort itu memperbaiki fungsi paru, dia juga anti-inflamasi. Dia juga membantu sekali untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Jadi 2 nutrisi ini terbukti membantu sekali untuk mereka yang sedang mengalami ISPA. Ya, bahkan COVID juga 2 nutrisi ini yang sangat membantu, ya. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call atau chat di call center kami 081754744671. Ingat, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan.